Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan tentang zona proximal development sebagai tugas UAS mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Berikut penjelasannya. Ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development, ZPD. Scaffolding, pendukung, dalam konteks pendidikan merujuk pada strategi intervensi guru yang dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan pemahaman atau keterampilan baru. Konsep ini sangat terkait dengan teori pembelajaran sosial Vygotsky, terutama dengan zona proximal development, ZPD. Berikut adalah ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. 1. Zona perkembangan proksimal, merupakan konsep dari Lev Vygotsky yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk belajar di luar kemampuan mereka sendiri, asalkan mereka mendapatkan bantuan atau dukungan yang tepat. 2. Penerapan scaffolding pada ZPD. Scaffolding mencakup serangkaian strategi pendidikan yang membantu peserta didik bergerak melalui ZPD mereka. Guru menyadari tingkat kemampuan peserta didik dan memberikan dukungan seiring waktu untuk membantu mereka mencapai pemahaman atau keterampilan yang lebih tinggi. 3. Langkah-langkah scaffolding. Pemodelan, guru menunjukkan cara melakukan tugas atau memecahkan masalah. Pertanyaan, guru memberikan pertanyaan untuk merangsang pemikiran peserta didik. Pengingat, memberikan petunjuk atau dukungan ketika peserta didik mengalami kesulitan. Umpan balik, memberikan umpan balik konstruktif untuk membimbing peserta didik ke arah yang benar. Pemecahan masalah bersama, guru dan peserta didik bekerja sama dalam memecahkan masalah untuk membangun pemahaman. 4. Adaptasi scaffolding. Guru perlu secara fleksibel menyesuaikan dukungan mereka berdasarkan respons dan kemajuan peserta didik. Saat peserta didik semakin mandiri, dukungan dapat dikurangi untuk memberi mereka lebih banyak tanggung jawab. 5. Tujuan scaffolding. Membantu peserta didik mencapai pemahaman atau keterampilan yang tidak dapat dicapai sendiri. Memungkinkan peserta didik untuk memperluas ZPD mereka dan meningkatkan kemampuan belajar mandiri. 6. Implikasi untuk pengajaran. Guru harus memahami tingkat perkembangan peserta didik dan memberikan dukungan yang sesuai. Pemahaman dan penerapan scaffolding yang efektif memerlukan observasi dan penilaian yang cermat terhadap kemajuan peserta didik. Dengan menerapkan scaffolding pada ZPD, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara optimal. Rencana strategi penerapan zona perkembangan proksimal, ZPD, di praktik pengalaman lapangan, PPL, 2 SMKN 2 Malang. 1. Identifikasi dan evaluasi ZPD peserta didik. Melakukan penilaian awal untuk menilai tingkat pemahaman dan keterampilan peserta didik di kelas. Mengidentifikasi ZPD setiap peserta didik berdasarkan hasil penilaian tersebut. Menyusun data hasil penilaian untuk memahami kebutuhan individu peserta didik dan menginformasikan perencanaan pengajaran. 2. Pembentukan kelompok belajar kolaboratif. Membentuk kelompok belajar dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan peserta didik. Memastikan keberagaman dalam kelompok untuk memberikan dukungan dan tantangan yang sesuai dengan ZPD masing-masing peserta didik. Mengelola dinamika kelompok untuk meningkatkan kerjasama dan saling membantu antara peserta didik. 3. Penggunaan materi pembelajaran terdiferensiasi. Mengembangkan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik dengan berbagai tingkat kemampuan. Menyediakan sumber daya tambahan dan tugas terstruktur untuk mendukung peserta didik yang memerlukan bantuan tambahan. Menyajikan materi dalam format yang berbeda agar dapat diakses oleh berbagai gaya belajar. 4. Scaffolding dan bimbingan guru. Merancang strategi scaffolding yang sesuai dengan ZPD peserta didik. Memberikan bimbingan langsung dan dukungan saat diperlukan, sambil memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengatasi tugas secara mandiri. Melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran, memberikan umpan balik konstruktif, dan mengarahkan diskusi. 5. Evaluasi dan penyesuaian kontinu. Melakukan evaluasi formatif secara berkala untuk mengukur kemajuan peserta didik dan efektivitas rencana pembelajaran. Menggunakan umpan balik peserta didik dan hasil evaluasi untuk menyesuaikan rencana pembelajaran secara kontinu. Memonitor perubahan dalam ZPD peserta didik dan menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan. Dengan menerapkan rencana strategi ini, PPL di SMKN 2 Malang dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan individu peserta didik, memfasilitasi pertumbuhan mereka sesuai dengan ZPD masing-masing. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya.
Semoga bermanfaat.